Selamat datang kembali di channel Langit Biru 01. Sebelum menonton, like dan subscribe channel ini guys. Film ini sangat seru buat kalian tonton, makanya kalian wajib buat tonton video ini sampai selesai. Film dimulai dengan sebuah berita di kota New York, Amerika Serikat yang mengatakan sosok di balik Spider-Man adalah Peter Parker. Tak hanya itu, dia juga adalah sosok di balik kematian dari Rey Mysterio. Sontak dengan berita itu, orang-orang mulai menghujat Peter. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Saat itu, Peter dan temannya yang bernama MJ akhirnya kabur menghindari media. Mereka melewati jalur kereta bawah tanah untuk menemui Bibi May di apartemennya. Tapi, ternyata setelah sampai di sana, para media juga saat ini sudah mengerumuni apartemen tersebut. Tak lama kemudian, Peter ditangkap oleh polisi dan di sana polisi juga menangkap orang-orang terdekat Peter, yaitu Ned dan MJ juga Bibi May. Namun saat interogasi, Peter tetap teguh pendirian bahwa dia difitnah dan menyuruh bertanya langsung kepada Nick Fury. Namun polisi tersebut mengatakan bahwa Fury sejak tahun lalu berada di luar angkasa. Dan itu membuat Peter kebingungan. Kemudian MJ mengatakan bahwa Peter adalah orang baik. Sementara Ned membocorkan kegiatan-kegiatan lainnya ketika sedang beraktivitas sebagai Spider-Man yang membuat polisi mencurigai Peter. Kemudian Bibi May dituduh telah mengeksploitasi anak di bawah umur dengan mendukung kegiatan Peter, bukan malah melarangnya. Lalu kemudian Bibi May di sini mengatakan bahwa ia ingin didampingi oleh pengacara. Scene berpindah ke apartemen. Di sini mereka kedatangan yang memberikan konsultasi bantuan hukum sehingga mereka semua bebas dari tuntutan. Meskipun sekarang mereka sudah bebas dari tuntutan hukum, tapi mereka masih dianggap penjahat oleh publik. Sehingga akan sulit untuk membersihkan namanya kembali. Karena situasi yang tidak mendukung, mereka pun memutuskan untuk menginap sementara di rumah Happy. Singkat cerita, saat sedang berkuliah, Peter dan teman-temannya saat dikembali mendapatkan bulian, bahkan dari gurunya sendiri. Lalu setelah kejadian itu mereka pun berhenti untuk rencana pindah kampus agar mereka bisa berdekatan dan menghindari hujatan dari teman-temannya serta gurunya. Setelah itu mereka pun mendaftar ke banyak kampus termasuk salah satu di antaranya adalah Universitas MIT, namun mereka semua tidak diterima karena kontroversial yang terjadi saat ini sudah menyebar kemana-mana sehingga nama mereka sudah menjadi jelek. Hal itu pun membuat Peter merasa sangat bersalah pada teman-temannya. Karena teman-temannya jadi ikut jelek akibat ulah Peter. Kemudian Peter pun melihat dekorasi Halloween penyihir, sontak ia pun langsung teringat dengan Dr. Seng, yaitu penyihir hebat yang sudah dikenalnya sebagai sesama anggota. Dia pun langsung menuju ke markas Dr. Seng, yaitu di sektor Senturum. Lalu di sana Peter pun mulai menceritakan semua keluh kesah yang dialaminya akibat fitnah dari Mysterio. Di sana Peter pun meminta bantuan dari Dr. Seng agar Mysterio tidak melakukan hal tersebut. Namun Dr. Seng berkata bahwa dia tidak memiliki tekstur untuk memutar waktu. Lalu di sana seorang pria bernama Wong mengatakan sesuatu tentang lupa. Nah, setelah mendengar hal itu pun, Dr. Seng memiliki ide untuk menghapus ingatan orang-orang yang sudah mengetahui identitas Spider-Man, agar keadaan menjadi normal kembali. Setelah itu Dr. Seng pun mengajak Peter untuk masuk ke ruang bawah tanah, untuk melakukan ritual agar manusia di seluruh dunia lupa bahwa Peter adalah sosok di balik Spider-Man. Namun saat akan dimulai di sini, kita terlihat bimbang karena ia takut bahwa MJ, Ned, dan juga Bibi May serta Happy akan melupakannya. Namun karena kebimbangan itu, secara tak sengaja Peter telah merubah 5-6 kalimat dari mantra Dr. Strange. Sehingga hal itu juga menimbulkan kegagalan pada sihir yang dibuat oleh Dr. Seng. Lingkaran sihir itu menjadi kacau dan membuka ruang dimensi lain. Namun akhirnya Dr. Seng mampu mengendalikan lingkaran itu. Meskipun kegagalan dari sihir itu bisa dikendalikan, tapi efek dari kejadian tadi bisa berpotensi membawa para villain dari universe lain masuk ke dalam universe utama saat ini. Setelah itu kita pun pergi untuk menemui ibu konselor kampus untuk memohon agar mempertimbangkan Ned dan juga MJ masuk ke dalam MIT karena mereka adalah orang-orang pintar. Lalu kemudian pada saat itu secara tiba-tiba Dr. Octopus, yaitu villain dari universe lain, datang menyerang. Padahal seperti yang sudah kita ketahui di film Spider-Man, sebelumnya Dr. Octopus ini sudah dikalahkan oleh Spider-Man. Tapi kini ia muncul lagi akibat dari kegagalan sihir tadi yang membuka ruang antara lain. Namun setelah ia membuka topeng detail, Dr. Octopus pun kebingungan karena di dalamnya ternyata bukan Peter yang dikenal. Kemudian setelah itu tentakel milik Dr. Octopus merobek bagian dada kostum dari Spider-Man.
dan memindahkan nanoteknologi ke tentakel kaum miliknya sehingga dengan hal itu tentakel dari Dr. Octopus pun berubah warna. Mirip seperti Iron Man. Awalnya dia senang menggunakan kekuatan itu. Namun ternyata Peter bisa mengambil kendali tentakel Octavius karena nanotouch itu ternyata bisa dikendalikan oleh Spider-Man. Lalu Spider-Man pun menyelamatkan konselor kampus sehingga dengan hal itu konselor kampus pun setuju untuk mempertimbangkan Peter dan teman-temannya masuk di Universitas MIT. Kemudian tiba-tiba Green Goblin muncul dan ia pun menyerang dengan bom miliknya. Lalu di sana Dr. Strange mendapati Peter dan juga Dr. Octavius ke basement penjara di bawah Sanctum Sanctorum. Di sana mereka pun dikumpulkan bersama villain lainnya. Lalu Dr. Strange mengatakan bahwa mereka telah membuka gerbang multivaca, sehingga villain dari dimensi lain bisa berdatangan. Lalu, di sana Dr. Octavius dan beberapa villain lain pun ditahan di sebuah ruangan oleh Dr. Seng. Sementara Peter diperintahkan untuk mencari villain lain yang belum tertangkap untuk dimasukkan ke penjara di bawah Batman. Lalu kemudian para villain itu pun akan dikembalikan ke universe asalnya masing-masing. Namun di sini Peter pun mengatakan bahwa ia tidak bisa bekerja dan butuh teman-temannya. Oleh karena itu Dr. Strange pun langsung memanggil teman Peter. Sebelumnya kostum Spider-Man milik Peter ini telah dilempar cat hijau oleh salah satu hater. Maka Peter pun membalik kostumnya, sehingga kostum Spider-Man yang menjadi hitam. Kemudian mereka pun menemukan sebuah energi aneh di sebuah pembangkit listrik di dekat hutan. Sontak melihat hal itu, Peter langsung pergi sambil video call dengan MJ dan juga Ned. Lalu di sini Peter bertemu dengan tokoh baru bernama Electroid yang sedang menyerap energi listrik. Di sana ia sempat diserang. Namun setelah dibantu oleh teman yaitu si manusia pasir, akhirnya Spider-Man pun bisa menenangkan Electro. Lalu kemudian Electro dan teman pun merapat ke ruangan yang disiapkan sebelumnya. Sementara itu di sisi lain terlihat Norman Osborn yaitu orang di balik topeng Green Goblin, mencoba untuk melarikan diri dan melepaskan dirinya dari Green Goblin. Lalu ia pun memecahkan topeng miliknya, karena Green Goblin di dalamnya terus mencoba mempengaruhinya. Namun sebelum melarikan diri, Norman Osborn pun menemui Bibi May untuk menceritakan tentang kepusarannya dengan dunia ini, di mana dia berkata bahwa dia mempunyai kepribadian ganda. Tak lama kemudian Peter pun datang dengan sangat panik, karena ia takut Bibi May akan diserang. Namun ternyata sesampainya di sana mereka baik-baik saja, malah menyuruh Peter untuk membantu Norman Osborn. Akhirnya, setelah itu, Norman Osborn pun ditelepon ke dalam sektor dan disatukan dengan para villain lainnya. Terlihat di sana Dr. Octavius, di Sandman, Sasman dan Electro saling curhat tentang mereka yang sudah mati di universe sebelumnya karena melawan Spider-Man. Kecuali Sandman karena dia tobat dan dibiarkan pergi oleh Spider-Man. Tak lama kemudian datanglah Dr. Strange sambil membawa kotak tempat penyimpanan mantra yang sebelumnya gagal, yang akan digunakan untuk mengembalikan villain itu ke universe mereka masing-masing. Namun di sini Peter yang kasihan setelah mendengar curhatan para villain sebelumnya pun berkata kepada Dr. Strange agar memulihkan mereka menjadi orang baik dan tidak mati di tangan Spider-Man. Artinya dia ingin mengubah cerita agar para villain ini di universe masing-masing tidak mati di tangan Spider-Man, dan mereka diceritakan sebagai orang yang baik. Lalu di sini Dr. Strange mengatakan bahwa tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk mengabulkan permintaan itu. Karena satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan mengembalikan mereka ke universe masing-masing. Lalu kemudian sesaat sebelum Dr. Strange akan menekan tombol kotak itu, Peter yang masih angkuh dengan keinginannya langsung ngambil kotaknya. Dan dia pun kabur. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Dr. Strange dan juga Spider-Man. Bahkan mereka sampai masuk ke dimensi cermin. Setelah pertarungan yang sangat panjang, Dr. Strange pun kalah. Sementara Spider-Man kabur melalui portal. Di sini Peter datang kembali ke basement dan mengajar para villain ke apartemen Happy. Sementara Peter menitipkan cincin dan juga kotak Dr. Strange ke MJ dan juga Ned agar mereka menyembunyikannya. Kemudian di sana sesuai dengan keinginan sebelumnya, Peter pun berusaha menciptakan sebuah serum untuk memperbaiki para villain ini agar mereka yang sebelumnya jahat kini menjadi baik. Dan mereka bisa terus hidup tanpa dibunuh oleh Spider-Man. Lalu setelah menyuntikkan obat ke beberapa villain, di sana Spider-Man pun merasakan hawa kejahatan yang sangat kuat dan setelah dicari ternyata itu muncul dalam diri Green Goblin yang ternyata sudah berubah menjadi jahat lagi. Bibi May yang melihat kejadian itu pun
Secara diam-diam langsung mengambil obat penawar dari Green Goblin. Dan ia pun kabur dari apartemen itu. Sementara itu Green Goblin mempengaruhi villain lain agar jangan mau jadi orang baik. Karena kekuatan adalah anugerah yang harus mereka syukuri. Lalu di sini Electro yang mendengar hal itu langsung mencoba alat penyerap energinya. Dan langsung menyerang Dr. Octavius. Akhirnya terjadilah pertempuran seru antara Spider-Man dan juga Green Goblin. Lalu sesampai di bagian bawah, apartemen Green Goblin pun langsung disuntik oleh Bibi May dengan obat penawar. Tapi ternyata suntikan obat itu tidak berpengaruh apa-apa. Di sini kemudian Green Goblin pun melemparkan bom hijaunya ke arah Bibi May. Sehingga dengan hal itu membuat Bibi May akhirnya tewas. Happy yang datang dan melihat kejadian itu pun sangat sedih dan menyentuh Peter untuk segera pergi. Karena pihak polisi yang sudah datang untuk menangkap dan menyerang Peter. Sementara itu Ned dan MJ yang mendengar tentang kematian Bibi May sangat terpukul dan sedih. Ia pun ingin bertemu dengan Peter untuk menghiburnya. Lalu karena jarak yang terlalu jauh di sini, Ned pun berkata untuk membuka portal agar langsung bertemu dengan Peter. Di sini Ned yang menggunakan cincin Dr. Strange pun mengucapkan Peter Parker. Sontak portal terbuka dan yang keluar ternyata Peter Parker versi 1. Yang kita ketahui ini muncul di Spider-Man sebelumnya. Setelah itu Ned pun kembali mencoba membuka portal untuk mencari Peter Parker. Dan ternyata yang keluar adalah Spider-Man versi 2 gimana ini juga adalah pemeran Spider-Man sebelumnya. Sehingga setelah percobaan ketiga akhirnya ditemukanlah lokasi Spider-Man ketiga. Dan akhirnya setelah itu 3 Spider-Man dari universe yang berbeda pun kini berkumpul akibat dari portal yang dibuka tadi. Di sini terlihat bahwa Peter masih bersedih atas kematian Bibi May. Lalu di sini ini 2 Spider-Man lainnya pun mencoba untuk menghibur Peter. Karena mereka juga sama sebelumnya telah kehilangan orang-orang terdekatnya. Setelah itu mereka pun bersama-sama membuat sebuah rencana dan mereka pergi ke sebuah lab untuk membuat formula dan memulihkan para villain. Kemudian Peter pun melakukan siaran langsung untuk mengundang para villain itu agar bisa menemuinya. Di patung Liberty yang sedang direnovasi disinilah, kemudian terjadi pertempuran epik dan luar biasa antara 3 Spider-Man dan 5 villain yang dari berbagai universe. Meskipun awalnya 3 Spider-Man ini kesulitan untuk saling koordinasi, karena mereka tidak pernah bekerja sama dalam satu tim. Namun Spider-Man nomor 3 berkata bahwa dia adalah mantan anggota Avengers, dan tahu bagaimana caranya bekerja sama dalam tim. Di sana ia pun memberikan rencana kepada mereka untuk saling membantu sehingga mereka berhasil menghentikan Lizardman hingga bisa berubah menjadi manusia biasa lagi. Sementara itu Dr. Octavius yang sebelumnya sudah disuntik dan kini ia menjadi baik membantu Spider-Man untuk melumpuhkan Green Goblin dan juga Electron yang sangat kuat. Hingga akhirnya dengan kerjasama yang baik mereka pun berhasil menghentikan dan menyerap kekuatan tenaga listrik dari Electro. Terlihat setiap Spider-Man menghadapi masing-masing villain dari universe-nya. Sementara Green Goblin masih terus menyerang dan terjadi pertarungan yang sangat dahsyat, bahkan patung Liberty pun sampai rusak. Tak lama kemudian Dr. Strange pun kemudian muncul dan dia marah pada Peter karena perbuatan sebelumnya. Kemudian dia pun meminta kembali kotak tersebut namun Green Goblin datang dan mengambil kotak itu. Di sini Dr. Strange pun berusaha untuk mengambil alih kotak itu. Setelah didapatkan ternyata di dalamnya ada bom dari Green Goblin. Sehingga terjadilah ledakan yang sangat besar akibat ledakan itu kotak yang menahan mantra tadi akhirnya pecah. Dan di sini Dr. Strange pun berusaha untuk menahan mantra yang ada di dalamnya. Namun ia gagal sehingga hal itu pun mengakibatkan retakan pada batas universe dan juga multiverse. Di lain sisi Green Goblin akhirnya dapat dikejar dan dia pun kini berhadapan langsung dengan Spider-Man 3. Di sini Peter sangat ingin membunuh Green Goblin karena ia telah membunuh Bibi May. Lalu ketika Spider-Man 3 akan menusuk Green Goblin Spider-Man, 2 pun mencegahnya. Karena balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Namun di sini dia malah tertusuk oleh Green Goblin. Setelah itu, Peter pun menyuntikkan serum penawar kepada Green Goblin. Sehingga hal itu membuatnya menjadi normal kembali dan Green Goblin pun menjadi baik. Lalu ketika sadar Green Goblin pun menyesali segala perbuatannya. Sementara Dr. Strange berusaha untuk menahan ledakan itu dengan segala kekuatannya. Di sini kekuatan dari Dr. Strange itu terlihat mulai loyo. Dan banyak sekali villain yang akan masuk ke universe utama.
Setelah terbukanya portal ini, lalu Peter menanyakan kepada Dr. Strange cara untuk menghentikan semua kekacauan ini. Lalu Dr. Strange pun mengatakan satu-satunya cara yang memungkinkan saat ini untuk dilakukan adalah dengan membuat seluruh dunia lupa dengan Peter. Sontak karena melihat situasi yang semakin buruk, Peter pun akhirnya menyanggupi apa yang dikatakan oleh Dr. Strange. Lalu ia pun menemui MJ dan juga Ned untuk berpamitan. Tak hanya itu, ia juga berpamitan dengan dua Spider-Man lainnya. Setelah itu, mereka pun berpisah lalu untuk menghentikan situasi yang semakin kacau. Dr. Strange pun langsung membacakan mantra untuk memperbaiki retakan multiverse. Hingga akhirnya retakan itu pun kembali baik dan tertutup. Kemudian semua villain hilang dan mereka kembali ke universe mereka masing-masing. Sementara setelah peristiwa itu seluruh dunia pun merupakan Spider-Man, bahkan Dr. Strange sendiri yang membuat sihir itu merupakan Spider-Man. Film pun ditutup dengan Peter yang mendatangi sebuah kafe dan terlihat di sana ada MJ, namun ia tidak mengenali Peter. Setelah itu pun langsung pergi dan melanjutkan dunia perkuliahannya. Sekarang ia memulai hidupnya sendiri dan menjahit baju Spider-Man-nya juga sendiri. Lalu ketika mendengar kabar kejahatan yang ada di kota, Peter pun langsung menggunakan baju Spider-Man barunya. Dan ia pun mengayun di atas kota New York untuk kembali membela kebenaran, meskipun kini ia tidak dikenali oleh siapapun. Film pun akhirnya selesai. Jangan lupa like dan subscribe guys. Langit Biru 01